Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Masih bertemu dengan Bu Susan ya dalam mata pelajaran sosiologi untuk kelas 12. Hari ini kita akan membahas terkait dengan penyebab ketimpangan sosial, yang mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas kaitannya dengan konsep dari pengertian ketimpangan sosial itu. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah melalui discovery learning, kalian nanti dapat menentukan faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Isi dari mata pelajaran hari ini, pertemuan hari ini adalah nanti harapannya kalian dapat adalah faktor penyebab globalisasi, kemudian teori globalisasi, dan satu lagi Bu Susan ingin menegaskan kaitannya dengan hubungan globalisasi dan ketimpangan ekonomi. Nah, yang pertama kita akan membahas kaitannya dengan globalisasi dan ketimpangan ekonomi dulu. Pada pertemuan pekan lalu, Bu Susan sudah menyampaikan bahwasanya globalisasi itu merupakan suatu keadaan di mana keadaan itu memiliki suatu dua sisi. Yang pertama adalah sisi yang baik dan yang kedua adalah sisi yang menyebabkan masyarakat itu menjadi merasa dirugikan. Nah, ada dua pendapat di sini. Yang pertama adalah pendapatnya dari Martin Wolf, dan yang kedua adalah Wallerstein. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang pernyataan dari Martin Wolf yang menyatakan bahwasanya tidak ada keterkaitan antara globalisasi dengan ketimpangan ekonomi. Dia menyatakan bahwasanya sesungguhnya globalisasi itu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan negara-negara berkembang yang mulai naik, mulai mengalami perkembangan signifikan daripada pendapatan yang diterimanya sebelum adanya globalisasi. Dia menyatakan juga bahwasanya pengintegrasian ekonomi internasional itu mendorong negara maju untuk menanamkan investasinya ke negara berkembang dan pada akhirnya menyejahterakan negara berkembang dengan cara mampu menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian mampu meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan pendapatan yang lebih daripada yang didapatkan sebelumnya. Dia menolak keras asumsi bahwasannya integrasi ekonomi internasional ini akan membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemudian dia juga menolak bahwasanya globalisasi itu menyebabkan ketimpangan sosial karena dia meyakini bahwasanya ketimpangan ekonomi yang terjadi pada suatu masyarakat di sebuah negara itu terjadi karena ketidakmampuan dari orang-orang tersebut dalam beradaptasi dengan globalisasi dan pemerintahan yang korup dan memonopoli sektor publik yang tidak kompeten di area vital seperti distribusi atau pemasaran komoditi ekspor. Kesimpulannya adalah bahwasanya Wolf ini selain menolak keras dari adanya gap orang-orang kaya dan gap orang-orang yang miskin, dia juga percaya bahwasanya globalisasi ini akan menyebabkan perubahan dunia ke arah yang lebih maju. Nah, sekarang kita beralih ke pendapatnya Wallerstein yang menyatakan bahwasanya pertumbuhan integrasi dari ekonomi dunia adalah perpanjangan organik dari kapitalisme, sedangkan kapitalisme ini memiliki ciri untuk memonopoli dan mengeksploitasi suatu negara terhadap negara lain. Ingat, pada pertemuan di KD 3.2 kemarin kita sudah membahas bahwasanya dengan adanya globalisasi itu akan menyebabkan batas-batas negara dan kedaulatan negara itu menjadi hilang. Nah, di sini ini kaitannya dengan kapitalisme ini erat banget, di mana ketika negara-negara multinasional itu sudah menanamkan modalnya, menanamkan anak cabangnya ke suatu negara, maka dia akan memberikan pengaruhnya, memberikan
rasa ketergantungan dari suatu negara itu terhadap perusahaannya yang menyebabkan suatu negara di negara berkembang ataupun pemerintahan di negara berkembang itu tidak mampu lagi mengendalikan dari gerak perusahaan tersebut karena ketergantungan yang telah diberikannya. Nah, Wallerstein ini memandang bahwasanya globalisasi ini akan mendorong berkembangnya pasar bebas yang nantinya akan membuat suatu negara itu terbanjiri oleh produk dari negara lain, di mana jika masyarakat di suatu negara itu tidak mampu bersaing di dalamnya, maka industri-industri kecil yang mayoritasnya pekerjaannya tidak memiliki spesialisasi akan tergeser oleh negara maju yang memiliki industri-industri besar bermodal, sehingga penduduk miskin tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dari pasar bebas. Nah, ini merupakan kebalikan dari yang namanya Wolff tadi, yang dia menyatakan bahwasanya semua orang akan memiliki keuntungan daripada globalisasi ini. Tapi dari Wallerstein ini dia menyatakan bahwasanya industri-industri kecil, industri rumahan itu nanti kalau ada globalisasi itu tidak akan mampu bersaing. Karena apa? Biasanya produk-produk dari luar negeri itu cenderung lebih murah, memiliki kualitas yang lebih bagus, memiliki harga yang lebih murah karena produksinya ataupun biaya produksinya yang mereka keluarkannya lebih murah karena mereka biasanya memproduksinya dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian peralatan-peralatannya pun jauh lebih mudah sehingga waktu yang digunakan untuk membuatnya lebih sedikit, dan hal itu akan membuat produk yang ditawarkan akan menjadi sangat murah dibandingkan produk-produk dari industri-industri kecil di mana mereka membutuhkan biaya besar dalam proses produksinya. Sehingga jika hal itu terjadi, maka di dalam masyarakat, di dalam negara-negara tersebut nanti akan ada gap di antara kaum miskin dan kaya. Dan gap-gap ini akan semakin memperlebar, akan memperpanjang, akan memperbesar jarak mereka sehingga nanti kaum kaya itu bisa memonopoli kaum miskin dan kaum miskin itu tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari adanya globalisasi. Nah, di sini Bususan menegaskan lagi bahwa pada permasalahan investasi juga tidak akan membantu banyak dalam menyelesaikan masalah kemiskinan karena sebenarnya investor masuk di negara berkembang karena para pekerja di negara berkembang biayanya lebih murah dan tidak memiliki legal proteksi dan tidak memiliki tuntutan terhadap pekerjaannya seperti pekerja di negara maju. Dengan kata lain, kenapa negara-negara maju itu mulai menanamkan sahamnya ataupun mendirikan perusahaannya di negara-negara berkembang, bukan untuk memajukan dari negara berkembang itu, tetapi dia ingin menguntungkan perusahaannya dengan memiliki pekerja-pekerja yang lebih murah dan pekerja yang tidak memiliki tuntutan terhadap pekerjaannya. Nah, globalisasi merupakan perpanjangan dari kapitalisme yang telah membuat negara-negara maju semakin mengeksploitasi negara-negara lemah yang tidak siap dalam mengikuti arus globalisasi. Wallerstein juga menyatakan bahwasanya globalisasi tidak benar-benar mampu menyelesaikan masalah kemiskinan karena industri kecil kalah bersaing dengan industri besar, sehingga akhirnya perputaran modal hanya terjadi pada masyarakat kaya, sedangkan kaum miskin tidak mendapatkan keuntungan dan perlebaran jarak antara si kaya dan si miskin pun terus terjadi, dan si kaya akan menjadi lebih kaya dan si miskin akan semakin miskin. Ini merupakan kebalikan dari perlawanan dari apa yang disampaikan Wolff tadi di depan. Nah, itu tadi hubungannya globalisasi dengan ketimpangan ekonomi. Ada dua pendapat. Kalau kalian bagaimana menurut kalian? Apakah setuju dengan Wolff atau setuju dengan Wallerstein? Nah, kalau setuju ataupun kalaupun menolak nanti bisa disampaikan kepada Bususan melalui GC ya. Nah, kemudian untuk teori ketimpangan sosial ada beberapa teori sebenarnya di sini. Bususan hanya akan memberikan 5 di antaranya. Yang pertama adalah teori konflik,
struktur fungsional, teori ketergantungan, teori kolonialisme, dan teori sistem dunia. Teori konflik ini biasanya dibawakan oleh Marx, tokohnya adalah Marx, di mana ketimpangan terjadi karena distribusi yang tidak merata di dalam masyarakat. Artinya di dalam masyarakat itu ada pemilik modal ataupun pemilik alat-alat produksi dan ada yang sebagai budaknya. Ingat pada kelas 10 dulu kita sudah membahas bahwasanya Marx ini beranggapan bahwasanya di dalam masyarakat itu ada dua tingkatan, ada dua strata, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Demikian juga pada ketimpangan ini, kenapa teori ini menyatakan ataupun mendukung bahwasanya ketimpangan itu terjadi karena distribusi yang tidak merata. Jika distribusi ini tidak merata, maka akan terus terjadi ketimpangan ataupun konflik di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah struktur fungsionalis, di mana ketimpangan dalam masyarakat terjadi karena masyarakat itu tidak memahami hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga jika ada yang merasa haknya tidak terpenuhi ataupun kewajibannya, maka akan terjadi ketimpangan di dalam masyarakat. Kemudian teori ketergantungan, ini ketimpangan dari tumbuhnya dunia ketiga, yaitu dunia di luar negara kapitalis dan komunis, yang ini tadi ingat perpanjangan kapitalisme, di mana dunia ketiga ini menjadi tempat dari perpanjangan kapitalisme negara-negara satu dan negara dua, di mana negara-negara satu dan dua ini menanamkan anak cabangnya agar mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya di dalam usahanya. Nah, tumbuhnya dunia ketiga yang dimaksud ini adalah negara-negara berkembang. Kemudian teori kolonialisme, teori ini merujuk tentang suatu negara yang menjadikan banyak wilayah lain atau negara lain sebagai koloninya. Ini merupakan keadaan ataupun teori yang dibangun pada masa dulu, di mana banyak penjajahan di dalam masyarakat, di mana negara lain itu memonopoli ataupun memaksakan kekuasaannya kepada negara lain. Kemudian teori sistem dunia, di mana ini sebenarnya hampir sama ya dengan teori ketergantungan, di mana industrialisasi ini menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu negara inti, negara semi periferi, dan negara periferi ataupun negara pinggiran. Nah, itu tadi kelima teori yang Bu Susan bawakan. Ada juga teori neoklasik. Nanti kalian bisa lihat-lihat lagi di dalam referensi lain yang Bu Susan berikan. Nah, kemudian ini ada gambar-gambar terkait dengan ketimpangan sosial, di mana kita bisa melihat bahwasanya di daerah pinggiran ataupun di daerah perkotaan itu kita banyak sekali menemukan ada gedung-gedung bertingkat, tapi di sampingnya ada lingkungan kumuh atau slum area. Kemudian kita bisa melihat juga bahwasanya ketersediaan lapangan pekerjaan itu ternyata tidak memadai bagi orang-orang pencari kerja. Kemudian kita juga bisa melihat bahwasanya di dalam masyarakat kita, di dalam negara-negara berkembang khususnya, banyak anak yang sungguhnya harusnya belajar, mereka membantu orang tuanya untuk mencari nafkah karena kesulitan ekonomi yang mereka rasakan. Kemudian di gambar lainnya kita melihat bahwasanya di tempat lain ada perbedaan keadaan, perbedaan pembangunan yang menyebabkan ketimpangan sosial di dalam masyarakat, di mana di sini gambarnya adalah ketika anak-anak mau ke sekolah, mereka harus melewati jembatan yang telah rusak. Nah, kemudian ini ada sistem koloni, di mana pada zaman dahulu ada negara yang menjajah dan ada negara jajahan. Nah,
Kita sekarang akan membahas terkait dengan faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama adalah faktor struktural, di mana faktor ini berkaitan erat dengan pengelolaan seperti kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik itu yang sifatnya legal, formal, ataupun kebijakan dalam pelaksanaannya. Artinya dalam hal ini, ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu disebabkan oleh perbedaan kebijakan pemerintah ataupun kebijakan pemerintah yang tidak bisa mengakomodir, tidak bisa melakukan keadilan di semua tempatnya, sehingga nantinya ada wilayah yang maju, ada pula wilayah yang kurang berkembang seperti itu. Kemudian kultural, faktor ini berhubungan dengan karakter atau sifat masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka, juga nilai hidup yang dianut masyarakat. Artinya di sini kenapa terjadi ketimpangan sosial, kenapa ada si kaya dan si miskin, kenapa daerah itu lebih berkembang sedangkan daerah lain tidak berkembang, karena di dalam suatu masyarakat itu mungkin mereka meyakini bahwasanya hidup itu sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak akan berbuat apa-apa untuk meningkatkan kehidupannya, ataupun dia sudah menerima takdir yang ia jalani itu ya seperti itu saja, tidak ada hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut. Istilahnya kalau orang Jawa berkata nrimo ing pandum. Nah, kemudian ada faktor penyebab ketimpangan sosial lainnya, di mana disebabkan oleh kondisi geografis. Nah, ini tidak bisa terelakkan karena kondisi geografis ini berhubungan dengan tingkat kesuburan dan ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Ada daerah yang tandus, ada daerah yang subur, ada yang daerah yang terletak di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah, ada yang di daratan, ada yang di pinggiran pantai. Nah, seperti itu untuk kondisi geografis yang nantinya akan menyebabkan ketimpangan di dalam masyarakat. Kemudian kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan social elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif. Namun dengan ini juga tidak dapat diketahui bahwa seberapa besar ketimpangan dan juga ketidakadilan pendidikan dirasakan setiap daerah, mulai dari mutu pendidikan, mutu tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan lainnya. Nah, di sini Bu Susan mengambil contoh di mana daerah perkotaan, daerah ibu kota itu biasanya memiliki fasilitas pendidikan yang lebih unggul dibandingkan daerah-daerah terpencil. Keunggulan fasilitas pendidikan ini bukan hanya dengan adanya bangunan saja, tetapi biasanya karena tenaga pendidikannya yang lebih memadai, kemudian ada juga buku-buku yang bermacam-macam, kemudian sarana belajar, sarana pendukung lainnya. Nah, kemudian faktor penyebab ketimpangan sosial lainnya adalah kondisi kesehatan. Dalam hal ini dapat terjadi akibat tidak meratanya pendistribusian fasilitas kesehatan, sehingga kurang memadainya pelayanan kesehatan, kurang luasnya jangkauan kesehatan, dan hal yang berkaitan lainnya di setiap daerah. Ingat, jika kondisi kesehatan ataupun fasilitasnya kesehatan itu maju di suatu daerah, maka kesejahteraan akan terjadi. Kemudian kondisi ekonomi, hal ini terjadi akibat adanya kemerataan pembangunan ekonomi akibat faktor ekonomi termasuk sumber daya dan faktor produksi yang dimiliki setiap daerah, yang nantinya akan terlihat mana daerah yang memiliki wilayah yang maju dan mana daerah yang tertinggal. Kemudian faktor penyebab ketimpangan sosial lainnya adalah kondisi demografi yang dipengaruhi oleh ketiga hal, yaitu jumlah penduduk, di mana layanan kesehatan, lapangan pekerjaan atau pemukiman itu tidak setara dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga mengakibatkan nantinya akan terjadi ketimpangan sosial, di mana akan terjadi slum area, kemudian banyak masyarakat yang itu tidak bisa mendapatkan kesehatan yang layak, kemudian pengangguran di mana-mana dan sebagainya. Kemudian komposisi penduduk, ini kaitannya dengan komposisi umur dan jenis kelamin yang tidak seimbang. Artinya di sini bahwasanya
Di dalam masyarakat kita itu ada masyarakat yang memiliki jumlah penduduk dengan umur yang lebih tua, umur yang tua yang banyak, dan umur yang muda yang lebih sedikit, usia produktif itu sedikit. Sedangkan ada yang jenis kelaminnya itu rata-rata di suatu masyarakat itu perempuan lebih banyak dan laki-laki lebih sedikit. Kemudian yang selanjutnya adalah persebaran penduduk. Ini tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan pembangunan hanya terpusat pada satu daerah. Nah, demikian tadi materi hari ini. Kemarin kalian sudah Bu Susan minta untuk mencari di sekeliling kalian terkait dengan ketimpangan sosial ataupun ketimpangan ekonomi yang kalian dapatkan. Coba sekarang kalian menghubungkannya dengan faktor penyebab ketimpangan sosial. Coba kalian analisis faktor penyebab ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat ataupun yang kalian amati itu seperti apa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Dari Bu Susan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.